Baik, selamat datang di program terbaru dari Akar Kreatif yang kita namai dengan Jeng Ratu, Jengkeran Ramutu. Emang nggak semua hal bisa dilakuin, tapi semua hal bisa kita obrolin. Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber yang hadir di tengah-tengah kita, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adam Wiguna yang akan memandu teman-teman semuanya, ya. Yang mudah-mudahan programnya lanjut. Karena kalau bungkus saya pengangguran teman-teman. Ya karena seperti yang teman-teman tahu lah ya kan. Saya kan juga punya program podcast juga. Oh iya. Cuman metet teman-teman. Ya kebetulan memang viewernya dikit dan juga kemarin dilaporin sama saya sendiri ya, dilaporin ke Kominfo dan kebetulan sekarang tidak berjalan ya karena partner saya sibuk dengan Jeng Ratu, Jengkeran Ramutu. Ditintes nih. Oke, inilah dia narasumber kita. Narasumbernya itu adalah narasumber yang tentunya kredibel di bidangnya. Walaupun yang akan kita bicarakan ini adalah hal-hal yang ramutu istilahnya, tapi yang hadir pada malam hari ini adalah teman-teman yang berkecimpung di dunia event. Untuk itu silakan arahkan kameranya ke teman-teman dari Frontman Production. Apa kabar teman-teman Frontman? Baik guys. Oke, ini ada kehadiran punggawa-punggawa dari Frontman organizer apa production ya? Production ya. Kenapa kok? Itu pertanyaan yang konflik ya antara aja itu. Saya terbiasa ngomongnya frontman organizer kan tiba-tiba ganti nanti ada pertanyaannya. Jadi, oke, ini ada Kak Wendy, ada juga Kak Roni dan juga ada Kak Zidan. Oke. Nah, sebetulnya sebelum kita nyemplung ke pertanyaan organizernya atau productionnya, aku mau nanya dulu ke Kak Roni nih. Kak Roni selaku founders ya dari Frontman Production, bener? Ya bisa dibilang begitu sih. Nah karena apa? Karena ketika aku kan kenal Anda kan waktu nyangkruk deh Serikana gitu. Dan desain daripada warungnya itu sangat-sangat unik sekali teman-teman. Bahwasannya di sana itu terdapat pamflet atau poster-poster konser musik. Banyak sekali. Ada Lila, gitu. Ada apa lagi? God Bless, ada Anji juga, ada Yeni enggak? Yeni Kapas. Jadi kapas. Kalau Yeni Inka itu acara sebelah lah. Acara sebelah. Oh, sorry. Tolong jangan mancing-mancing kan. Itu acara sebelah itu Yeni Inka. Sangat banyak sekali dan aku kenalnya loh Mas, sampean kok ono poster-posternya nih apa sampean adalah seorang yang berkecimpung di dunia event planner apa gimana dan ternyata iya itu kan. Nah, aku mau nanya nih, sejak kapan Kak Roni ini berkecimpung di dunia event planner? Aku awal itu akhir kuliah. Akhir kuliah. Tahun berapa? 2013 lah. 12 ke 13. Angkatan tahun berapa? Jangan disebut. Kelihatan tua lah. Konangan gobloknya lah misalnya 7 tahun lah. Oke, sejak akhir kuliah terjun ke event planner atau event organizer. Nah, kira-kira apa yang membuat Kak Roni ini tertarik untuk terjun ke dunia event organizer? Padahal ini sedikit informasi aja untuk teman-teman bahwa Kak Roni ini dia itu kuliahnya BK. Itu BK. Yang kita sebut dengan bimbingan konsleting, teman-teman. Yang dimana apa ya? Kuliah Anda kan BK. Tapi sekarang lihat ya, kamera tolong di zoom ke Kak Roni ya, lihat ya. BK itu identik ngurusi arek-arek ndablek, gitu. Anak-anak nakal. Tapi sekarang lihat tindiknya di mana-mana. Makanya saya memutuskan benar Anda terjun ke event organizer karena kalau Anda jadi guru mau dibawa kemana pendidikan kita. Apa yang membuat Anda tertarik di dunia event planner itu? Apa ya? Dulu jadi awalnya ini boleh cerita ya? Boleh. Ini podcast. Ini podcast Anda boleh cerita apa aja karena hostnya ini adalah artis. Hostnya ini artis bukan. Nggak boleh cerita apa-apa.
Silakan. Jadi awalnya nggak sengaja juga sih Dan. Hmm? Akhir kuliah itu aku memang dari dulu suka band-bandan juga suka, suka nonton konser juga. Nah, di akhir kuliah ketemu temen yang memang dia awalnya sudah memang terjun di dunia event. Aku diajak pun itu sebagai volunteer kalau Mas Adam tahu ya. Apa itu volunteer? Volunteer itu jadi sukarelawan lah. Jadi kru tapi memang apa ya nggak dibayar malah. Oh iya ya, kayak MC-nya frontman ya. Nggak ada volunteer, saya volunteer. Ya lanjut. Jadi itu awalnya itu terus kok ketagihan. Jadi awal itu juga masih ngeband aku sebenarnya, tapi kok terus lihat player sekarang wah jago-jago nih. Minder. Oh minder. Wes mending di balik layar aja lah. Oh gitu. Biar tetap di dunia itu walaupun nggak di atas panggung kan Iya. tetap bisa di bidang entertainment. Karena kan kalau misalnya kita ingin berkontribusi itu tidak harus di Tidak harus atas di panggung, atas tapi di panggung. balik layar Betul. juga orang-orangnya juga sangat berkontribusi dan sangat penting juga. Dan yang jenjang karirnya juga ada. Oh ada jenjang karirnya. Nah, jenjang karirnya juga ada. Karena sama-sama penting ya orang di balik layar teh. Bayangno kowe wis main Cortege, Crash 7A, piye ngono tapi genset ra mekan. Bensin ente kena gendru. Pernah kita alami ya? Pernah. Kemarin ya. Iya bener. Jadi kebetulan saya ini kan sering ikut frontman organizer ya, jadi volunteer ya. Ya, istilah kerennya gitu ya. Istilah kerennya gitu. Nah, itu kita sering lah melewati suka duka, ya kan? Walaupun banyak dukanya teman-teman ya, banyak dukanya. Nah ini kalau boleh tahu nih, ini masih ke Anda pribadi ya, kalau boleh tahu acara apa yang pertama kali Anda pegang pada saat terjun ke event planner dan boleh diceritakan maksudnya secara singkat itu. Pertama itu LA apa ya? LA Indifest atau apa itu? Oh Indifest. Jadi kebetulan venue-nya di lapangan samping kampus ada lapangan. Kampusmu di sini? UIN. Universitas Islam. No woman no cry. UIN insya Allah. Oh iya bener. Di UIN terus kan di samping venue-nya di lapangan. Mas Adam tahu JX Jatim Expo. Sampingnya itu ada lapangan nah di situ. Jadi kebetulan samping kampus pas di situ. Talentnya kalau nggak salah The Soul kalau. Oh The Soul bener. Sama Bondan kalau nggak salah. Oh Pak Bondan Mak Nyus. Bondan kuliner. Bondan Prakoso maksudnya. Prakoso. Jadi LA Indifest. Wis usum indi ta zaman semono kuwi. 2012 kalau nggak salah. Wis usum indi ta zaman semono kuwi. Sudah. Karena kan awal-awal kayak. Nah, ini saya kasih tahu teman-teman bahwasannya kenapa aku tanya si usum tak indie tahun semono. Karena pengertian indie sendiri itu kan mereka produksi, mereka konsernya, mereka nyari link itu sendiri ya, nggak dibantu sama label lah. Betul. Karena kan taunya bocil-bocil sekarang kan indie harus yang self healing. Yang ngombe kopi sore-sore gebyur no raimu. Maksudnya kan indie nggak seperti itu, namanya pengertian indie kan sendiri-sendiri. Seperti akar, seperti letri. Respect. Sebutan buat letri akar tuh. Iya. Mereka tuh indie. Nah, ciri-cirinya band indie adalah teman-teman, mereka tuh produksi sendiri, mereka tuh konser sendiri dan mereka jarang dapet job teman-teman. Tuh ciri-ciri indie, itu ciri-ciri indie. Oke. Untuk tadi LA Indie Fest ya. Konser pertama yang dipegang. Dan event terakhir yang Anda pegang saat ini mungkin bisa diceritain. Terakhir Pasar Desa. Oh iya Pasar Desa bareng saya juga ya. Iya, Pasar Desa di desa mana waktu itu? Terakhir di Kedung Adem ya. Kedung Adem dan suasananya menyenangkan ya. Itu Pasar Desa tuh kalau kan kita kan udah sama-sama tahu kan Pasar Desa itu apa. Kalau ke pemirsa sendiri apa Pasar Desa itu acara kayak gimana sih? Sebuah pemutaan. Jadi di situ banyak kontennya. Ada pemutaran film. Ada bazar UMKM. Terus ada donasi juga donasi. Akhir-akhir itu kita ada donasi untuk warga di situ yang memang membutuhkan. Oh ya di Kedung Adem waktu itu. Ya, terus ada talk show tentang film juga. Oh, talk show tentang film juga. Jadi bagaimana produksi film, bagaimana
membentuk karakter di sebuah peran seperti itu sih. Oh, seperti ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kreatif yang dilakukan hanya pada satu event. Ya. Nah, ya kan? Betul. Jadi satu event Itu banyak kreativitasnya bisa banyak yang masuk. Iya ta? Iya. Iya ta? Saya jadi ingat satu instansi Mas Ruh yang menaungi, harusnya menaungi ya ta? Semua hal kreatif itu dalam satu event atau dalam satu wadah. Anda seperti instansi itu gitu. Apakah Anda ingin memirip-miripkan dengan mereka? Loh, kita juga punya. Apa Kalau ya? di sana punya Punya Kalau Anda kan punya SC. kita punya SC ya. Apa itu artinya? Serikala Kreatif. Oh, iya benar. Maksudnya dengan Anda menyemplungkan beberapa kreativitas atau karya ke dalam satu event, kan itu sudah termasuk dalam apa ya? Memberikan wadah terhadap seniman-seniman untuk berkarya. Nah, pertanyaannya yang ini udah aku dikasih teman-teman akar tadi bahwa pertanyaannya kira-kira ya. Apakah peran dari Frontman Production dalam membangun ekosistem industri kreatif di Bojonegoro? Perannya tuh apa dan bagaimana FM Production dalam membangun ekosistem dunia kreatif di Bojonegoro? Jadi kalau karena memang ini masih pandemi, kita mencoba membangkitkan industri lagi, industri kreatif di Bojonegoro. Mungkin salah satunya ya dengan seperti itu Mas Adam. Jadi kita jadikan satu, banyak konten, banyak bidang di situ, kita kolapskan antara film, UMKM, talent band pun, terus aktor dan lain sebagainya, banyak lah yang kita mungkin kita mencoba menjembatani mereka untuk ayo bangkit setelah ayo bangkit ayo bangkit Kayak judul lagu ya. Iya. Lanjut. Ya, ada Abi di sana, halo Abi. Halo. Jeneng api disensor itu. Itu terserah editor. Oke. Tapi yang menarik dari jawaban Kak Roni tadi gitu. Karena situasi lagi pandemi gitu. Emang dari konser atau event yang Anda bikin, emang ada bedanya dengan pandemi sama enggak pandemi? Rasanya sama-sama ada gensetnya, sama ada soundnya. Apa perbedaan antara pandemi dan enggak gitu loh? mungkin apa ya, dari segi audien beda. Audien beda. Audien yang pertama. Ayo apa lagi? Ayo Masing-masing. Audien dong. Oke. Bedanya pandemi sama enggak? Ayo, audien. Yang pasti kendala banget sih regulasi perizinan. Ini yang saya tunggu ini. Emang Regulasi ada perizinan. apa dengan regulasi perizinan terkait bikin konser di tengah pandemi gitu? Jadi bahkan sebenarnya di Kemenparekraf pun sudah ada ya panduan untuk menjalankan event ketika pandemi. Nah, apa CHSE. CHSE apa itu CHSE? Clean, Healthy, Safety dan Environment. Jadi kalau kita bikin konser itu memang harus melaksanakan protokol kesehatan. Kan intinya begitu. Intinya boleh bikin konser, cuman laksanakan protokol kesehatan. Iya. Kemenparekraf. Nah, pertanyaannya kok Frontman Production sering kucing-kucingan gitu. Sering nggak dapat izin ya kan? Ya sering itu mungkin kendalanya juga karena setiap daerah itu beda ternyata kalau di lapangan. Masalahnya kan Sandiaga Uno kan Kementerian Indonesia. Tapi beda ini. Apakah Kapas bukan Indonesia? Indonesia dong. Coba nanti aku maksud lagi ya. Kapas sih sama enggak? Kayaknya mau Vietnam gue ya. Itu apa yang terjadi? Aku kan sebagai orang awam dan Anda sebagai orang yang berkecimpung di event gitu. Aku juga bingung juga sebenarnya. Karena beda instansi itu juga beda beda kebijakan. Padahal pusat yang mengeluarkan panduan kasarnya gitu ya. Cuman faktanya di lapangan juga kita masih dipersulit. Nah, oke. Ini mungkin Kak Roni sudah mulai berkeringat untuk pertanyaan ini. Tolong berdua dibantu jawab loh. Anda di sini kru frontman, bukan berhala Anda. Bantu jawab. Apa yang terjadi dengan perizinan yang sebetulnya Sandiaga Uno sudah membolehkan menjalankan konser, tapi kok di daerah-daerah nggak boleh gitu. Asalkan kan tetap protokol kesehatan. Kenapa yang terjadi nih untuk KWD dan Kak Sidan nih? Mungkin terkait
awal-awal pandemi dulu kan ada level-levelan. Oh iya. Mungkin kalau yang pakai level 3 gitu masih renggang, masih bisa. Contohnya kayak meskipun kelihatan kegiatan event musik, event tour gitu sama nikahan pun juga kan. Di level 1 pun itu mulai dibatasi. Mungkin di pertengahan kita event atau pertengahan kita tour tadi baru ada regulasi baru. Selain itu juga apa ya? Terakhir kasus di Kapas itu kan dari Editor siap-siap ngedit. dari keluhan warga sepertinya. Ya betul itu. Masa keluhan perasaan kita event di situ kan dipindah-pindah tempat. Enggak cuma di barista aja. Ya kan ini di Kapas kan, di 78 Coffee itu kan. Ya. Mungkin 78 Coffee itu di Sumberjo. 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 Kapas ini. Tolong dibanyakin ya. Tolong. Ya, Bu. Oh iya sembuh. Sumberjo jadi gini, jadi eventnya frontman itu banyak teman-teman. Makanya ini cepat bingung. Saya jelasno ya. Karena kan saya jadi MC Anda sudah selalu jadi MC. Oke. Turnya Ledre sama Pak Yuli di 78 Coffee di Kecamatan Sumberjo. Yang diobrak lo ya. Terus acaranya apa namanya Merdeka Ride yang ada di barista itu sih tetap berjalan ya, cuman sempat ada diskusi yang alot lah antara frontman sama pihak kepolisian. Terus habis itu perasaan gur loro dadak udah. Tengan lagi ya. Tuban. Hah? Oh enggak sing Bojonegoro. Bojonegoro. Heeh. Iya, dua tok. Iya itu sih. Yang diobrak. Terus sing gak sing gak sido kuwi Anu kopi 6. Kopi 6. Kopi 6 kan itu cuma himbauan dan itu enggak himbauan. apa-apa, istilah enggak apa-apa ngono kan. Cuma dibawa pakai masker udah. Yang di cancel. Dua acarain sama yang iku lho Pak. Oh iya, Aku gak teko kuwi lho. Pasar desa. Pasar desa itu, digundang ya. Digundang. Kan per daerah nih. Ya, Jelas daerah. ini semua Indonesia dong. Iya. Gitu. Kira-kira wis gini, oke lah kita sudah memaafkan lah kejadian-kejadian itu lah. Tapi kira-kira dari 78 Coffee, terus habis itu acara Merdeka Raya di Barista, acara Pas Art di Gondang. Iya. Itu adakah penyebab-penyebab yang bikin acara kalian itu ditertibkan gitu? Penyebab. Yang pertama itu di 78 itu karena keluhan warga seperti kata Mas Idan. Ya. Merdeka Raya itu karena apa ya? Itu laporan juga ya. Kayaknya itu laporan. Dari siapa? Kita gak ada bukti ya. Gak ada bukti. Cuman dengar-dengar aja. Dengar aja. Laporan orang syirik. Terus yang ketiga ini di Gondang. Karena aku nggak ikut. Itu belum sempat jalan. Kita Toto loading aja belum. Sing mesakno, partner MC saya. Bom MC. Gitu. Iku wis nggowo dagangane kan. Dagangan. Kasihan wah Ampun. itu. Respect Dari kamu. kota ke Gondang. Gondang. Itu jaraknya tuh kira-kira 5 tahun saya lah. Itu negara ke Gondang itu. Wis adoh ngono adoh. Terus ditertibkan. Kenapa kok ditertib? Gak mikir perasaan pedagang-pedagang ya. Oh, PPKM ini gak wong metet banget asli, Pak. Padahal itu kira-kira kenapa ya? Kayaknya kembali ke pribadi anunya masing-masing sih. Maksudnya pribadi? Pribadi misal kapolseknya atau pihak keamanan daerah setempat situ maksudnya. Masa boleh bertugas atas dasar pribadi masa boleh? Nah, kan kembali lagi ke CHSE tadi ya, asal prokes misal gitu. Ya mereka kadang yang beberapa event kemarin wis gak apa-apa Mas, yang penting prokes. Heeh, ya kan ada gitu. seperti di Kopi 6 kan. Ya, seperti Polres di Kopi Bojonegoro mantap ya. Mantap. Yang penting prokes. Teman-teman sebenarnya juga misal diketatin kayak gitu juga komit kok walaupun Komit banget. komit banget. Yang penting kan tetap bisa jalan kan gitu. Betul, dan aku kasih tahu ke teman-teman selama kami semua bikin acara dimanapun gitu. Tidak ada satu penonton pun, tidak ada satu kru pun, dan tidak ada satu talent pun yang kena COVID, bener? Tidak ada. Nggak ada aman. Itu membuktikan bahwa kita memang prokesnya ketat. Frontman ini disiplin dalam menjalankan prokes kan gitu, kan gitu. Tepuk tangan, woi. Gila. Bahkan kalau memang akhir-akhir ini kayak di swalayan, di mall wajib vaksin. Next kalau walaupun kita ada event terus kita ngurus perizinan diwajibkan itu, kita juga siap sebenarnya. Sempat pengen Anda lakukan di Pas Art kan? Enggak. Sempat pengen dilakukan. Di JPI pun kita hampir laksanakan kayak gitu. Oh, laksanakan apa namanya masuk Wajib terus vaksin. wajib vaksin gitu. Pakai aplikasi Peduli Lindungi kayak Oh, gitu. pakai Peduli Lindungi ya. Bener. Nah,
Maksudnya pada saat apa ya? Yang aku maksud itu kan yang kalian lakukan coba lakukan di Pas Art itu maksudnya booth apa ya? Booth vaksin. Makanya sempat ada konsepnya itu kan. Iya benar. Kok lebih hafal saya konsep masalah mereka ini. Saking akeh, Pak. Saking iya betul. Sombong sithik apa ya? Sombong dikit enggak apa-apa. Sithik tok sithik. Sithik ya. Event frontman memang banyak tapi bayaran talent dikit. Poso sik dah. Poso sih. Kreatif. Nek poso pasti riyo. Ora mungkin poso terus. Oke, nek poso pasti tak enteni riyoyone kapan. Oke. Sempat ada konsep untuk mendirikan booth vaksin di salah satu acara kalian, gitu. Dan itu sempat kita bicarakan di warungnya Karoni di Srikana. Jauh sebelum sebelum PPKM. Yang PPKM kan sampai 2 bulan ya. Nah, sebelum PPKM 2 bulan itu Kita sempat udah ada PPKM kecil gitu. Yang PPKM seminggu diperpanjang seminggu yang PPKM lah prank. Ojo anu YouTuber Pak. PPKM Pak. Prank deh. Nah, sempat ada PPKM kecil. Kan kita sempat bicarakan. Betul. Mbok ya anu toh kalau misalnya dinas kesehatan ataupun negara ini ingin meningkatkan target vaksinasi kan masalahnya kan itu masyarakat yang mau vaksin dikit ya diizinkanlah teman-teman event ini untuk bikin acara dan untuk menyediakan booth vaksin juga kan efektif. Kita dapat hiburan, teman-teman di belakang layar juga bisa hidup. Minim teman-teman ada apa ya? Ada kerjaan lah maksudnya karena memang kalau di event kan teman-teman terbiasa mengelola banyak orang kayak gitu. Kalau ketika vaksin dengan antrian sebanyak itu kok masih apa ya? Kayak yang terjadi di Lamongan viral sampai uyel-uyelan gitu loh. Vaksin nenek dan duting. Oh, vaksin dan alun. Nah, hiburane kok. Wah kurang dulu. Sing di alun-alun uyel-uyelan ruang kayak gitu. Itu kan hiburane to, Pak. Masa? Oh ternyata hiburan nih. Loh maksudnya gini, vaksin ada hiburan kan bisa dilakukan. Terus apalagi dengan event organizer yang disiplin kan bisa hiburan terus jaga jarak terus diingatkan pakai masker. Nah, maksud teman-teman kita kerjasama dengan, maksudnya pemerintah kerjasama dengan teman-teman kayak gini kan juga bisa untuk menghandle bagaimana mengatur flow orang vaksin masuk, bagaimana tidak uyel-uyelan kayak gitu kan juga kasihan juga teman-teman ini hampir 2 tahun berhenti dan hampir 2 tahun berhenti. Hampir 2 tahun berhenti. Itu oke kalau awal pandemi masuk akal sih. Ini momen bagaimana teman-teman industri kreatif ini bisa tumbuh kan gitu. Nah, itu oke. Terus aku menarik dari pernyataan yang terakhir tadi menarik untuk aku angkat tuh seperti ini. 2 tahun nganggur kan bahasanya begitu 2 tahun berhenti event gitu. Terus bikinlah frontman. Ya. Setelah beberapa tahun vakum di dunia event Anda sendiri maksudnya. Betul. Bikinlah frontman. Sejak kapan frontman didirikan pada saat itu? Awal tahun kemarin ya. Januari apa Februari? Januari. Kita ketemu awal Januari. Awal Januari ketemu. Event pertama Iksan ini bulan apa ya? Mei. Ya, Mei. Oh ya, event Iksan skuter pertama kali ya. Posoan berarti ya. Puasa. Bener. Pas puasa. Nah, apa yang membuat teman-teman frontman ini berani untuk bounce back untuk membuat event organizer di tengah waktu itu PSBB? PSBB. Maksudnya seperti kalian melakukan perjudian gitu. Maksudnya Gambling. Apa yang membuat Anda berani melakukan itu? Aku juga bingung dah karena orang-orang event pun yang lawas-lawas ya yang lama nggak berani ketika pandemi bikin acara gitu. Takut resiko. Takut resiko ya? Berarti sponsor pun juga takut resiko. Sponsor pun takut resiko, IO pun takut resiko. Nah, ketika seperti itu, apakah saya bisa menyebutkan bahwa frontman organizer frontman production. Sorry teman-teman. Saya salah. Sorry. Saya terbiasa frontman organizer. Jadi frontman production ini apakah bisa saya bilang satu-satunya IO yang berani bikin acara pada saat PPKM? Apakah saya boleh sebut begitu? Bisa jadi karena kan setauku lingkup Bojonegoro loh ya. Lingkup Bojonegoro iya. Kalau lingkup Indonesia sih ini setauku ya sebatas pengetahuanku yang bikin event itu cuma frontman sama pihaknya yang PON Papua. PON Papua benar. Ya kan? Iya. Enggak bikin PON Bojonegoro. Wagi Bojonegoro. Wagi. Ya Allah ternyata komedi. Sana PON sini Wage. Ya. Lah itu bikin kliwon sekalian.
Oh, ya ternyata berkomedi ya. Wes ngurus event bae, komedimu sampah Pak. Kok jobmu hilang tuh. Jobku hilang kok. Oke. IO pertama juga didirikan awal Januari, terus acara pertama Isan Skuter. Berarti sampai sekarang total acara udah berapa? Kira-kira. Berarti kalau event pertama Maret berarti Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober ya. Oktober. November rock. Oh bukan. Enggak usah diplesetkan. Selama 9 bulan sudah berapa acara yang kira-kira aja berapa? Berapa ya? Belasan dan itu salah satunya ada satu event yang beberapa titik. Itu hitungannya siji apa piye? enggak, yuk maksudnya event pun satu event beberapa titik itu misalnya 10 titik, hitungannya 10. Berarti ya 20-an lebih. 20-an lebih dan sebagiannya juga turnya Pak ya. Aku yang paling menyenangkan tuh turnya bareng Pak Yuli sama Orkes Litri. Jadi aku ceritain teman-teman. Jadi konser itu yang menghadirkan Pak Yuli sama Orkes Litri itu pada saat kita misalnya main musik menghibur ke kafe-kafe, itu kita muterin kenceleng. Muterin kenceleng kan? Untuk apresiasi musisi lokal. Karena untuk tiketing rasanya kok kayak masih berat ya. Masih berat. Nemu ide itu tuh ya buat sarannya Pak. Apakah terlalu bayar sego kucing gak cukup tapi ya. Malah awalnya satu titik di hari pertama itu kita bertiket toh di Kopitani. Dan berapa tiket waktu itu? Itu laku belasan kan. 12 lupa. Nah laku belasan terus akhirnya dibuat hari kedua sampai seterusnya kencelengan dan berhasil lah dia berhasil untuk menraktir teman-teman yang main kan. Dan juga ada sponsor yang masuk juga ya kan. Sponsor event lah tuh Bu. Saya dong. Merokok dulu guys. Teh pucuk mau masuk sih apa? Apa nendos? Iki asine gak bujat, cuman gurung ono sponsore sing mlebu. Mancing. Boleh lho, menawa di Andi lampu merah iki apa, Dam? Lampu elektronik iki apa? Lampu merah. Bukan sinar Mas, sinaran apa? Satelit. Moga sesuk satelit kirim TV boleh. Satelit yoi. Nah, untuk tadi kan ide-ide kreatifnya frontman kan sudah dibeberkan gitu. Sorry, anggota berapa orang? Ada 5. Ada 5. Perlu di Ada 5. Siapa aja? Ada Zidan. Mas Zidan. Ini multimedia. Oh, multimedia, mantap. Bareng Dwiko. Oh, enggak ikut Dwiko. Ada Dwiko dan 2 berarti ya? Multimedia. Terus ini ada Mas Wendy. Kak Wendy, bertiga. Ini PIC supporting. Terus ada Abare di sana. Di belakang dia Abare di belakang. Abare itu crowd control. Tapi dia tidak bisa mengontrol ubraan ya. Tapi identik dia kalau ada lampu. Ron idamanmu. Tinggal mengedipkan mata, semua langsung toto. Ada 4, terus ada Anda 5. 5. Perasaan awalnya 6 dah. Oh, masa. Oke. Walaupun maksudnya ini kan kalau aku nyebut awalnya 6 ini kan enggak jelas sih. Ini kan ada apa itu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Jadi udah dituliskan sama teman-teman Akar juga. Selama Frontman Production berdiri, tentunya semua tim ataupun itu pasti mengalami konflik. Ya tahu. Bagaimana cara Frontman Production untuk memanajemen konflik tersebut dan juga untuk menyikapinya tuh bagaimana, kan pastinya ada konflik gitu kan, atau mungkin konfliknya disebutkan apa itu sama internal ataupun sama klien ya, itu terserah, mungkin bisa dijelaskan. Dulu sih Pancing. Jadi kalau IO itu konflik pasti, entah itu secara teknis tim di lah pasti. Entah itu teknis di lapangan atau ketika kita di forum, pasti ada konflik. Tapi setelah itu selesai juga selesai, bareng ngono lho. Nah, maksudnya apa namanya?
contoh konfliknya itu. Ini internal ataupun sama klien ya. Contoh permasalahannya apa dan contoh penyelesaiannya apa dan sikap kalian tuh bagaimana? Kalau sama klien sendiri mungkin pihak sponsor ya. Mungkin contohnya kayak kita kan sempat ngadain tour. Mungkin dari teguran-teguran sponsor yang mungkin acaranya dari tour 1 sampai berjalannya tour ini ada kemunduran secara konten, secara performa mungkin penonton juga kita nariknya ya jadi evaluasi lah. Oh, jadi bahan rapat lah kalian ngumpul gitu evaluasi. ya. Oke. Yang penting kalau misalnya ada konflik, sebaiknya dibicarakan dan juga sebaiknya tidak ada dendam di antara kita. Ini yang harus dicontoh pemerintah kita. Pemerintah yang berkonflik, berdamailah teman-teman, berdamailah bapak-bapak, ibu-ibu, damai kayak frontman itu. Saya ajukan Anda sebagai pemimpin boleh? Nyoblos frontman kan. Kacau Pak pemimpin di Wakanda lho. Gelut Pak. Ketua mbek wakile lho. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke. Sudah cukup gibahnya kita ngarah ke teknis. Sano editorial ke tadi mau cadeli. Oke, pertanyaan yang teknis terkait hubungan antara frontman dengan industri kreatif. Tadi kan peran udah dijawab tadi ya, perannya terhadap industri ekosistem. Nah, terus ini ada pertanyaan juga, bagaimana pendapat bertiga tentang industri kreatif di Bojonegoro? Silakan dimulai dari Kak Wendy dulu. Pendapat saya tentang apa? Suara Anda dikeraskan dikit. Industri kreatif ya Di Bojonegoro mulai bangkit lah. perlahan mulai bangkit terus. Terus ke depannya juga kita ada event ya, menarik untuk menarik psikologis orang-orang supaya ayo nonton konser wis gak usah wedi, gak usah yang penting bagus mengajak semua kreator kreatif. Spoiler. Oke. Jadi intinya kalian akan membuat konser khusus untuk teman-teman. Teman-teman yang punya karya terutama di Bojonegoro kan gitu. Karena nih pendapatnya tentang industri kreatif di Bojonegoro. Selama ini. Mungkin mulai terlihat sih, maksudnya mulai berkembang juga. Terus setelah saya lihat di data referensi kemarin, industri kreatif itu mulai dari kuliner, mulai dari kerajinan, itu jumlah ada sekitar 13.000 orang, 13.000 berapa gitu, hampir 14.000. Banyak ya? Banyak sekali. Di semua bidang ya. Nah, kalau misal aja satu industri kreatif ini mempekerjakan 3 orang minimal atau 2 orang lah, dikali jumlah sekian banyak itu bisa mengurangi angka kemiskinan juga ternyata. Iya, mengurangi angka kemiskinan. Meresap tenaga kerja banyak juga kan gitu. Artinya berarti industri kreatif di Bojonegoro sudah mempunyai pengaruh di perekonomian Bojonegoro. Udah punya pengaruh ya. Berarti intinya Bojonegoro ayo bangkit. Ini itu bangkit. Bojonegoro. Jangan lupa jalan-jalan ke Bojonegoro. Jangan lupa singgah ke Kelumpit. Ayo Bojonegoro ke Kelumpit. Melok Tuban kuwi. Oh, Tuban. Oh, kameranya dijolisi, Baterainya entek. Piye terus iki to piye? Lanjut. Masih ada kamera utama. Yoi. Kalau enggak kuat lambaikan tangan. Uji nyali lah. Baterainya entek ya? Baterainya entek? Iya. Sponsor baterai tolong masuk ya. Sponsor baterai. Mas Idan silakan sebelum baterainya habis lagi. Kalau dari saya sendiri sebenarnya industri kreatif di Bojonegoro ya seperti udah dikatakan tadi sebenarnya udah mulai berjalan lah. Mulai berjalan. Meskipun sebelum pandemi pun. Nah, mungkin dari kita sendiri kan sebagai production lah yang bisa mengorganize. Saya tahu kenapa kok salah mesti organizer ya produksi ini kenapa kok salah gitu. Oke, teruskan dulu jawabannya nanti itu pertanyaannya terakhir. Nah, dari jatuhnya kayak dari visi misi kita sendiri kan mengkoordinirkan beberapa industri kreatif kayak UMKM tadi, terus musik juga. Mungkin kan mereka bisa berkembang sendiri, tapi kita sendiri mewadahi untuk mari berkembang bersama. Oh, begitu. Mari berkembang bersama. Nambah. Apa nih?
dari segi tadi kan kerajinan terus apa? Kerajinan, musik, kuliner. Nah, di segi musik pun lupa agak tak senggol. Segi musik udah mulai banyak yang muncul nih, yang punya karya mungkin udah mulai banyak, udah mulai udah pede dengan menyanyikan lagunya sendiri itu udah mulai pede. Aku ada sambungannya tuh. Kenapa teman-teman sekarang itu yang pemalu terhadap karyanya ya, itu semakin pede dalam membuat karya. Karena kan benang merahnya kan pada saat kita PPKM dan di rumah aja, terus ngapain? Akhirnya kan mereka berkarya. Ya, betul. Ya sebetulnya kalau diambil hikmahnya dari PPKM, semua orang jadi tergerak untuk berkarya. Karena lapo maneh, Pak. Ngopi wis dibatasi, event ya wis diobrak. Kan ono lapo maneh. Oke. Terus ini selain berarti tadi sudah bertanya tentang pendapat industri kreatif. Terus ini kira-kira nih untuk frontman sendiri, di manakah tempat untuk pelaku seni memproduksi karyanya? Karena kan kalau kita berkarya kan kalau nggak tahu tempatnya kan juga percuma juga ngono loh. Jelas di akar. Oh, di akar. Mau di mana lagi gitu. Wah, diamput akar. Aku juga pertanyaannya lagi di briefing, tiba jawabannya kuwi. Kayak ada sih. Promo lu Masuk duwe apa? Rekotan ning omah, komputer di rumah. Iya. PC-ne gorene. Akar. Pokoknya kene. Berkarya, contohnya berkarya musik ya. Bisa teman-teman ikuti Instagramnya di Akar Record ya. Akar Record di sana. Mantap loh Akar Record loh. Ya, aku penasaran sama story-nya Akar Record tadi pagi gitu. Lagu senam-senam ini lagunya siapa sih? Aku mau komen saya sungkan. Sama. Kita bahas nanti aja. Oke. Jadi tempatnya banyak lah tempat-tempat, tapi yang terbaik adalah di Akar Kreatif di Perumda. Nomor piro Pak? Gini Pak? ML, Blok ML nomor 5. Blok ML. ML itu sing nggak perlu. Blok ML nomor 5. Ngarepe Masjid Asucon ya. Oke, mantap. Rekaman di Akar Kreatif. Murah dan berkualitas. Oke, ini mungkin pertanyaan sebelum ke pertanyaan yang konflik tadi ya. Terus ini bagaimana langkah untuk mendistribusi karya bagi pelaku seni? Kira-kira teman-teman IO ini tahu nggak bagaimana caranya sih kalau kita punya karya terus diproduksi terus habis itu publikasinya tuh gimana? Ya mungkin awalnya kayak pemanfaatan sosial media sih. Oke. Dari teman-teman. Gak sambut jawab, aku ngerti. Kalau dari peran kita sendiri sebenarnya ya daripada nggak bikin karya tapi yang dengerin dikit, paling nggak kita membiasakan pasar di Bojonegoro sendiri biar familiar sama musisi-musisi kita dulu. Oh iya sih. Makanya kita ya tadi event yang akan datang itu pengennya mempromosikan semua kalau bisa. Ya mengangkat musisi-musisi lokal yang udah punya karya tadi. Oh alah, berarti ini keterkaitannya sama pertanyaan tadi peran frontman terhadap industri kreatif ya. Jadi konkretnya adalah frontman ini bikin sebuah event dan kalau bisa bertiket gitu kan. Kan itu anu kan dibiasakan tiket ngono kan. Karena kalau nggak tiket aku gak dibayar. Bertiket terus yang tampil yang isi itu teman-teman lokal Bojonegoro yang punya karya. Atau juga bagus-bagus loh. Aku baru tahu Ledri itu justru eventnya frontman. Aku baru tahu Ledri. Kalau Pak Yuli kan udah tahu lama kan. Dia kan memang berkecimpung di dunia spiritual. Katanya pencak silat. Ampun Pak Yuli. Tur petani jiwa bareng Ledri dan Kiprana Yuli. Berarti itu ya apa jenenge konkretnya adalah frontman bikin konser lah karyanya anak lokal Bojonegoro. Kemarin kita sempat list dengan teman-teman akad itu ada 20 musisi yang siap kita. Kowe ngelis? Kok gak aku ngelis ya? Aku musisi. Musisi dong. Musisi. Saiki jadi MC. Ya itu kenapa saya jadi MC karena lebih lakuan raka. Laku bro, saya enggak bro. Ada frontman sang penyelamat saya. Terima kasih loh. Sudah menyelamatkan karir saya loh. Terima kasih loh. Oke, berarti itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku utarakan ke teman-teman dari frontman gitu. Dan sekarang
Sekarang saya mau nanya, kenapa kok namanya frontman organizer ganti jadi frontman production? Silakan dijawab. Enggak ada masalah sih karena di bulan ini kebetulan kita ada rencana legalitas. Legalitas. Ada CV. Nah, kenapa kok kita ganti production? Production itu lebih luas, ranahnya lebih luas. Kita arahnya ke nanti ke advertising, ke show management, terus ke agensi juga kayak gitu sih. Piye kok? Production lebih luas. Masih pengen ngulik berarti. Legalitas. Legalitas. Gitu. Supaya lebih luas. Radanya lebih luas. Kalau pengen tahu jawaban sebenarnya main di House of Srikana. Oke, sekian podcast kali ini bersama Frontman Organizer. Thank you teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman jangan malu untuk berkarya, jangan malu untuk membuat apapun karena sejatinya selama kita produktif kita tetap akan bisa makan kok istilahnya gitu kan. Wong Jawa istilahnya asal obah mamah kan seperti itu ya. Oke, sekian podcast kali ini bersama Frontman Organizer di acara atau program yang bernama Jeng Ratu, Jengkeran Gak Mutu. Emang semua hal gak bisa dilakuin tapi semua hal bisa diobrolin. Sekian dan terima kasih. Wah, kayak titik lagi.